Soalnya di Kristen ini kan ada dua aliran ya, dua agama ya. Nah, Dua jadi agama saya maksudnya gimana ya Pak? Dua iya agama, agama Bapak. Kristen, Pak, Katolik sama Protestan ya. Oh ya betul betul. Jadi Kristen saya Katolik, ya betul. banyak dengar-dengar juga dari teman-teman Muslim apa benar ini gitu ya. Tapi makanya mau tahu juga. Silakan. Itu bedanya itu Kristen, Katolik sama Protestan di mana itu ya Pak? Kalau dasarnya, Katanya, iya. ya, kalau Iya. dari kita lihat dari dasarnya itu tidak berbeda Pak. Ya, kalau Katolik juga mengikuti Tuhan Yesus, ya. Kristen Protestan juga mengikuti Tuhan Yesus. Cuma yang berbeda adalah kitab sucinya, ya, kitab-kitabnya yang membedakan, ya. Kalau di dalam Katolik itu ada 7 kitab tambahan lagi selain Alkitab, ya. Contoh ya Madhab Bakti ya, terus kitab Makabe ya, dan masih ada lagi lah kitab apa gitu ya, itu di dalam Katolik. Jadi saya juga harus membatasi ya, karena itu Katolik nanti yang berhak menjelaskan begitu Pak ya. Tetapi kalau dasarnya itu sama-sama Kristen, jadi artinya dasarnya sama Pak. Karena apa? Jujur Pak ya, jujur ya Pak ya. Kristen Protestan sendiri ya berasal dari Katolik ya, yang dibawa oleh Luther King ya, Martin Luther gitu ya. Nah itu di situ kita Kristen Protestan itu menganggap bahwa Katolik ini seperti kakak kandung gitu Pak ya, kakak kandung dalam hal rohani Pak ya, bukan harfiah ya, tetapi rohani, secara rohani Katolik itu kakak kandung dari Kristen Protestan, begitu Pak ya. Paham ya Pak ya? Jadi ya paham Pak, cuman saya agak bingung, ada itu katanya kanonisasi apa itu ya Pak? Apa itu Pak? Ya kanonisasi itu kitab Pak, Alkitab atau Injil lah ya. Injil itu yang sudah dikanonisasi, itu Injil yang sekarang kami pakai ya, Katolik pakai, Kristen Protestan pakai, itu sudah dikanonisasi. Jadi sudah bapak-bapak gereja ya segala itu sudah mengecek semua, sudah dibukukan semua sesuai dengan sejarah ya, literatur juga dari arkeologi begitu Pak ya. Ya, apalagi Pak, silakan. Iya Pak. Cuman saya bingung kan itu Pak. Di Katolik lebih banyak ya. Ya, tambahan Katolik tambahannya kitab lebih banyak. Itu dikategorikan firman Tuhan atau enggak itu Pak? Ya itu nanti coba Bapak bisa lebih banyak lebih bisa banyak ke mana Katolik ya, bukan hak kami Pak untuk menjelaskan ya. Walaupun kami tahu, walaupun saya tahu, tapi bukan hak saya begitu Pak. Biar kakak kandung saya yang menjelaskan tentang itu Pak ya. Saya kira dia yang bisa menjelaskan sini. Saya kan ingin tahu gitu, masih belajar. Ya nggak apa-apa, benar, bagus Bapak, bagus, mau belajar itu bagus ya. Artinya Bapak mau mendengar itu sudah bagus ya. Cuma saya dengar dari teman Muslim itu kan seperti itu. Ya. Tapi kan di sini kan kita juga harus punya apa ya Pak ya, pembatasan begitulah Pak. Bukan semua terus Katolik mentang-mentang sama Kristen terus kita berhak untuk menjelaskan. Iya apa ya, itu istilahnya melompati pagar begitu loh Pak. Ya, tidak boleh Pak. Ya silakan lanjut Pak. Mau bertanya apa lagi silakan. Enggak, itu aja tadi saya bingung. Cuman beda dikit. Iya. Ya nggak apa-apa Pak, kalau bingung itu kita supaya nggak bingung kan harus bertanya, begitu kan? Supaya kita nggak bingung, ya pasti Bapak itu bagus. Cuman belum dapat jawab, masih gantung ini. Oh ya sudah, mungkin Bapak masih belum paham begitu ya? Iya, makanya ke rumah anak saya apa gitu. Enggak, gua kate juga apa kan, kebanyakan teman-teman Muslim ya,
apa sih yang maunya dijawab gitu supaya dapat jawaban gitu? Ya nggak apa-apa Pak, namanya kan kita beda iman. Enggak, beda bukan, pemahaman. bukan. Wajar, Mas. Bukan begitu caranya ya. Ketika sudah dijawab, oh saya nggak mendapat jawabannya tuh. Tadi yang diterangin itu apaan tuh Pak Koalisi? Yang diterangin itu kan belum, katanya tadi Bapak itu belum tahu, dia nggak bisa menjelaskan ya karena bukan pihak dari Katolik gitu. Ya, terus maunya Pak Koalisi apa? Enggak, saya pengen tahu itu apa betul seperti yang dikatakan. Tadi kan Pak gini, dengerin saya Pak, dengerin saya. Iya. Tadi ketika Bapak bertanya, lalu udah dijawab. Ya. Lalu terakhir Bapak bilang, oh jadi nggak ada yang bisa menjelaskan ya. Bapak berarti kagak dengerin dong jawabannya. Oh gitu ya, maaf. Hah? Pak, itu juga menjawab gitu loh Pak, itu juga menjawab gitu. Iya, gitu jadi ya? jangan seakan-akan jadi kagak bisa menjawab. Gini, kalau jawaban nanti deh saya lebih lanjut tanya sama orang Katolik, itu masih mending ya. Jadi saya jadi agak bingung ya. Iya. Tipe-tipe betul Katolik. Iya Pak. Tipe-tipenya pasti begitu. Iya. Ujung-ujungnya begitu deh. Oh, jadi nggak ada yang bisa menjawab. Oke lah ya. Emang diajarin Pak begitu Pak? Pak Koalisi. Halo Pak Koalisi. Halo. Masih monitor? Iya Pak. Iya. Sebenarnya ya Pak Koalisi, buat yang paling penting itu yang perlu Bapak tanya itu sebenarnya orang Kristen, orang Katolik itu bisa nggak sih menyatu dengan orang Katolik, orang Kristen Ortodok Timur, Koptik gitu. Bisa nggak menyatu gitu. Pemahaman manusia berbeda-beda kan itu biasa, iya nggak? Suami istri udah bertahun-tahun, udah 50 tahun kawin hidup bersama, tetap juga beda-beda pemahamannya. Anak kembar juga udah di perut bersama, udah gede sampai kuliah bersama juga, tetap juga beda-beda pemahamannya gitu. Sebenarnya yang paling penting itu apakah orang Katolik sama orang Kristen Protestan itu bisa menyatu, itu yang paling penting sebenarnya. Lalu kalau menyatu, kenapa bisa menyatu? Kan itu pertanyaannya itu lebih bagus, Pak. Pak Koalisi, kenapa Bapak mempertanyakan Protestan dan Katolik? Kenapa Bapak tidak mempertanyakan, saya mau kenal lebih dalam nih Yesus? Apa Bapak udah kenal Yesus? Belum. Nah, belum, mestinya itu dulu. Oh iya. Iya, jadi bisa lebih lanjut. Setuju. Iya, itu dulu Pak. Jangan Bapak masih bayi mau makan kacang, akhirnya keselak. Enggak, sembelit. Oh, sembelit ya. Keselak apa ini? Sembelit. Bawa ke rumah sakit. Pertanyaan lagi Pak Koalisi. Iya Pak Koalisi. Boleh nanya, tapi harapannya pertanyaannya yang lebih enak gitu loh, berkualitas bagus. Keren nih pertanyaannya gitu loh. Atau mungkin mau bertanya dengan Miss Esther atau Bu Sofi atau dengan siapa? Afwan? Ini Bapak Koalisi, ketika Bapak bertanya, Bapak tahu apa yang Bapak tanyakan. Itu poinnya Pak. Kalau Bapak kagak tahu terus nanya, cuma dijawab juga nggak bakalan nyambung. Gini lagi Pak Yon, satu lagi Pak Yon. Bapak tahu itu gunanya buat Bapak. Kalau itu tidak berguna,
Ya Buat ngapain nanya apa nanya? Gitu ya. gitu. Gitu Pak. Bukannya kagak mau ini. Iya Pak Agus, sebentar Pak Agus. Kan udah penuh. Gitu loh Pak Koalisi. Tapi Iya, jangan ini yang jangan kapok bertanya ya Pak Koalisi ya. Ini kami itu Iya, iya. menyampaikan hal seperti itu karena kami juga pengen Pak Koalisi pertanyaannya berkualitas gitu loh Pak. Udah gitu Pak, ketika dijawab jangan bilang, oh nggak ada yang bisa jelasin, nggak ada yang bisa jawab. Pak Koalisi ini Muslim. Ah, Ya, ya. Iya. Bapak bisa Iya, Bu. baca Quran atau enggak, Pak? Dikit. Dikit. Karena Berarti enggak, artinya juga nggak tahu ya, Pak iya. ya? Bacanya aja dikit ya. Kalau artinya ya tahu lah sedikit. Baca Qurannya dikit itu maksudnya gimana sih, Pak? Baca Quran dikit. Udah baca semua dari Al-Fatihah sampai Anas atau belum? Udah. Oh, tapi enggak, artinya nggak tahu gitu ya? Pak, Lagi buka Al-Quran sebentar, Bu. Iya, terputus tadi. Gimana tadi? maksudnya Bapak ketika membaca Quran tapi artinya nggak tahu gitu ya? Maknanya ngerti? Iya, ngerti. Saya ngerti. Kalau surat Ngerti. 100 tuh maknanya apa, Pak? Kalau surat 100? Bapak bisa jelaskan? Apa itu? Surah apa itu? Surah 100, Pak. Surah Al-Adiyat. Duh sih Bang. Oh, Allah dia. Pak, ketika baca surah 100 itu Bapak tahu maknanya? Udah pangkat, maknanya apa? Bapak bisa. Gawat nih. Ada orang baca, kok saya tuh bingung ya. Saya tuh bingung sama Muslim ya. Kok bisa baca kitab tapi nggak tahu arti tuh saya bingung tuh, Pak. Iya, namanya kita kan masih belajar ya. Masih belajar. Oh kan? Apa saya bilang? Wah, kematian Isa tuh lagi dibahas sama anak-anak, Pak. Kematian Isa. Yang Bapak tahu artinya yang mana, Pak? Kalau semua Bapak nggak tahu artinya, yang Bapak tahu artinya yang mana? Iya. Pak, Halo. kalau membaca nggak tahu artinya itu yang Bapak tahu artinya mana, Pak? Oh, saya yang surat-surat pendek aja, Mbak. Oh, Surat-surat pendek aja. ya. surat Ya, Yasin kalau gitu. udah- Surat Yasin. Kalau udah panjang enggak, ini saya memang. Oh iya sih. Ya, contohin Pak, surat pendek. Ya, contohin surat pendeknya seperti apa? Bapak contohin deh, yang mana Bapak hafal? Oh iya iya iya. Yang surat Al-Ikhlas, itu yang paling saya hafal itu. Oh, tidak beranak dan diperanakan begitu. Surah Al-Ikhlas, Oh, itulah. lagi. Itu yang sering. Ya, Bapak tahu maknanya apa itu, Pak? maknanya. Maknanya ya keesaan itu. Makna keesaan. Apa itu Esa, Pak? Nah, itu yang saya tahu. Esa sama Eka itu sama nggak sih, Pak?
Bapak kayaknya nggak ngerti apa-apa nih. Iya, Kebingungan, Bu. Pak Koalisi, kan lagi rame. Cari tempat sepi dulu deh, Pak Koalisi. Eka sama Esa nggak bakalan paham mereka, Bu. Aduh, si Iya. Bapak makanya. Halo. Suara dari tempatnya Pak Koalisi banyak, agak geser gitu ke yang lebih sepi Pak. Kalau ditanya tiba-tiba jaringannya rusak sinyalnya. Pak, siapin tempat sepi dulu deh, Pak, biar Bapak enak bicaranya. Saya naikin yang lain. Ya, Pak Agus. Mau ada apaan, Pak Agus? Shalom. Ya, salam Pak Agus. Ya. Shalom semua, shalom Bu Sofi. Shalom. Ya. Shalom. Iya. Bu Sofi, ini saya mau tanya lagi Bu. Kemarin sudah jelas. Ini saya mau tanya tentang pra-eksistensi Sang Firman itu sebelum inkarnasi Bu. Mohon dijelaskan pelan-pelan Bu. Terima kasih. Gitu. Kan kalau kita bicara Trinitas sudah pasti jelas bahwa